A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PAI kelas 12 semester 1 dengan tema bekerja keras dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hei orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat ini tentang apa sih? Tentang bekerja. Maksudnya gimana? Di ayat ini dijelaskan tentang hari Jumat. Jadi ketika sebelum masuk atau sebelum sebelum masuk waktu salat Jumat lah, sebelum masuk waktu salat, maka bekerjalah. Carilah rahmat Allah, carilah karunia Allah di bumi ini. Bekerja, belajar, dan sebagainya. Berusaha untuk mencari rahmat dan rezeki Allah di dunia ini. Maka tetapi ketika sudah dikumandangkan azan, maka segeralah untuk mengingat Allah, segeralah untuk menyiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Dan setelah faidah kualitas sholat, dan ketika sholat itu sudah selesai, fantashiru fil ard, kata Allah, maka bertebaranlah kamu seluruh manusia di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Nah, setelah sholat silahkan bekerja lagi, silahkan cari rahmat Allah lagi, silahkan cari karunia Allah lagi di muka bumi ini. Itu. Jadi Allah juga nyuruh kepada kita di sini, jangan cuma doa doang. Misalkan kita pengen kaya, kita doa doang tapi gak usaha sama sekali, kita gak nyari kerja, kita gak usaha, kita gak bekerja dan sebagainya. Kita pengen pintar, kita pengen berprestasi tapi kita gak belajar, gak ngerjain PR dan sebagainya. Jangan seperti itu. Allah menyuruh kita untuk berusaha, Allah menyuruh kita untuk berikhtiar maksimal dalam ayat ini. Nah, pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah dulu, ketika itu Umar setelah selesai sholat, dia melihat ada orang-orang atau pemuda-pemuda berkumpul di sudut masjid. Umar bertanya, kalian lagi ngapain? Kalau bahasa kita mah gitu ya, kalian lagi ngapain sih? Kok duduk-duduk doang? Ya ginilah Umar, kita lagi berdoa kepada Allah supaya dapat rezeki, kata Umar. Ngapain kayak gini? Kerja sana, keluar nyari duit sana, kerja, kayak gitu. Jadi dari kisah ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ya tidak pernah terjadi sebelumnya emas atau uang turun dari langit gitu kan. Jadi walaupun kita berdoa tapi harus tetap dibarengi dengan usaha yang maksimal. Jangan juga kita hanya usaha dan lupa tidak berdoa sama sekali kepada Allah, karena hakikatnya yang ngasih itu Allah gitu. Apa sih bekerja keras gitu? Bekerja keras adalah berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Berikhtiar itu apa? Berikhtiar itu adalah berusaha. Nah, usaha di sini baik secara fisik maupun pikiran. Misalkan kita bekerja menggunakan fisik, menggunakan badan kita, menggunakan tenaga kita, itu adalah usaha atau ikhtiar secara fisik. Kalau ikhtiar secara pikiran, misalkan kita belajar dengan baik dan sebagainya, mencari ilmu, itu adalah ikhtiar atau usaha melalui pikiran. Berikhtiar atau berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Apa sih tujuan kita itu? Nah, ketika bekerja untuk memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, baik itu kebutuhan untuk dunia kita ataupun kebutuhan untuk akhirat kita. Nah, Rasul pernah bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Artinya, bekerjalah untuk
urusan duniamu. Bekerjalah untuk urusan duniamu karena kata ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi ketika kamu bekerja, ketika kamu mencari rezeki, maka bekerjalah segiat mungkin, semaksimal mungkin, seolah-olah kamu tuh bakal hidup selamanya. Seperti itu. Wa amali akhiratika, dan bekerjalah atau beramalah untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan meninggal esok hari. Bayangkan bagaimana kalau kita tahu kalau esok hari kita akan meninggal, maka tentu kita akan sholat maksimal, khusyuk sampai nangis-nangis. Kita doa, ya Allah minta tahu, saya bertobat kepadamu ya Allah, bakal sampai nangis-nangis itu kalau kita tahu bahwa besok akan meninggal. Kata Rasul seperti itu. Ketika kamu bekerja, maka bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan ketika kamu beribadah, maka beribadahlah seolah-olah kamu akan meninggal esok hari. Agar bekerja juga beribadah kita 100%, sama-sama 100%. Dan tidak lupa seluruh proses ikhtiar ini, usaha kita baik fisik maupun pikiran itu tetap dibarengi dengan doa dan tawakal. Karena kalau kita usaha doang, kita tanpa doa itu sombong banget kita. Kita usaha nih, kerja dan yakin misalkan, yakin-yakinnya bakal dapat penghasilan yang bagus. Kita belajar segiat-giatnya dan yakin bahwa kita bakalan pintar, bakal berprestasi tanpa berdoa. Itu kita sombong banget. Padahal yang ngasih kita ilmu, yang ngasih kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa. Setelah ikhtiar maksimal baru kita tawakal atau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Misalkan ketika kita selesai belajar untuk ujian, misalkan sebelum ujian kita belajar sampai malam-malam dan lain sebagainya, lalu kita esok harinya mengerjakan ujiannya dengan bismillah tawakkaltu, misalkan saya bertawakal kepada Allah ngerjain ujian dan hasilnya diserahkan kepada Allah, kita tawakal mah di akhir, gak ada istilahnya tawakal di awal. Tawakal di awal gimana? Misalkan kita lapar, aduh lapar nih, tapi saya udah tawakal kepada Allah, saya bakal tidur aja, diam aja, nanti juga bakal dikasih kenyang sama Allah. Gak bisa seperti itu, karena Allah menyuruh kita untuk bekerja keras. Jadi kalau kita lapar ya makan, kalau pengen kaya ya kerja, kalau pengen pintar ya belajar. Setelah itu hasilnya baru tawakal kepada Allah, dengan tetap dibarengi doa tentunya. Dulu mah ada yang pernah bilang duit tuh, kita tuh harus melakukan sesuatu itu dengan duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya istiqomah, T-nya tawakal. Lanjut. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya menjelaskan ada 4 prinsip dalam bekerja. Pertama, halal. Halal baik dari jenis pekerjaannya ataupun cara bekerjanya. Misalkan jenis pekerjaan yang halal, misalkan bekerja sebagai guru atau sebagai pegawai atau sebagai karyawan dan sebagainya, itu kan halal. Jangan kita bekerja yang jenisnya aja udah gak halal, misalkan ngejual minuman keras atau jadi preman yang tukang malak dan sebagainya, atau pokoknya banyak lah yang gak halal, pencuri, penjambret, perampok dan sebagainya, pembunuh. Jangan. Jadi dari jenisnya juga kita harus, jenis pekerjaan kita harus pekerjaan yang halal. Juga caranya harus cara yang halal. Misalkan ada jenis pekerjaan yang halal tapi kita bekerjanya gak baik, atau caranya gak baik, caranya gak halal, sehingga yang dihasilkan atau penghasilan yang kita dapatkan jadi gak halal juga. Misalkan kita jadi aparat pemerintah, misalkan jadi DPR, jadi MPR dengan tujuan atau dengan itu kan halal ya pekerjaannya, DPR dan MPR, itu keren mengurus rakyat. Tapi kita dengan caranya, dengan tujuan ketika kita masuk DPR, wah ini biar gampang nih korupsinya misalkan, itu jangan, itu tidak halal, caranya tidak halal, sehingga uang yang dihasilkan pun tidak halal gitu. Lalu tidak membebani orang lain. Kita juga jangan bekerja yang dimana pekerjaan kita ini mengganggu aktivitas atau pekerjaan orang lain, jangan sampai. Juga pekerjaan kita itu harus berorientasikan untuk menafkahi keluarga terlebih dahulu. Apalagi yang sudah berkeluarga, misalkan ini bapak-bapaknya sudah bekerja, maka orientasikan penghasilan tersebut untuk menafkahi keluarga, untuk istri kalian, untuk urusan dapur, untuk anak-anak kalian dan sebagainya. Jangan malah dipakai sendiri buat main gak jelas. Seperti itu.
Lalu juga membantu tetangga jika kita memiliki tetangga yang kesusahan, misalkan belum kerja atau penghasilannya kurang, kita lihat, kita tahu, kita sadar bahwa tetangga itu kekurangan, kita jangan sampai cuek-cuek aja. Tapi kita harus membantu tetangga. Gitu. Misalkan ngasih makan lah setidaknya, atau ngasih, ya gimana, pokoknya membantu tetangga. Kemuliaan pekerjaan tidak bisa dilihat dari jenisnya, tapi dari kualitas niat dan pelaksanaannya. Nah, gitu. Jadi gak selalu kualitas pekerjaan itu baik karena jenisnya baik. Misalkan guru, nah, guru kan baik ya, insya Allah. Guru itu kan jenis pekerjaan yang baik. Tapi jika dikerjakan atau niat dan pelaksanaannya gak baik, maka menjadi gak baik. Misalkan apa ya? Guru, tapi di sekolahnya misalkan gak bener lah, suka, ya pokoknya seperti itulah. Nggak perlu dijelaskan. Nah, maka itu pekerjaannya menjadi kemuliaannya menjadi tidak ada kemuliaan di dalamnya. Oke, tetapi misalkan kalau pekerjaannya yang kita pandang sebelah mata lah, misalkan apa ya, petugas kebersihan, yang tukang nyapu yang pakai baju oranye, yang tukang nyapu di pasar atau nyapu di mana, nyapu di pinggir jalan, tapi karena niat dan pelaksanaannya baik, dia niat karena Allah, ingin menafkahi keluarga, pelaksanaannya baik, dia ikhlas, lalu juga untuk apa ya, mengamalkan bahwa kebersihan itu baik, bahwa keindahan itu baik, Allah itu indah dan menyukai keindahan sehingga dia pengen daerah itu bersih, maka tentu pekerjaan ini walaupun hanya bagian kebersihan, itu adalah pekerjaan yang mulia karena niat dan pelaksanaannya baik. Lanjut. Tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tanggung jawab itu apa sih? Nah, tanggung jawab itu berbuat atau melakukan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran atas kewajibannya. Jadi kita sadar nih bahwa kita tuh memiliki kewajiban A, maka kita melakukan A tersebut. Nah, itu adalah tanggung jawab. Kita sadar bahwa kita sebagai siswa memiliki kewajiban untuk belajar, maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai siswa? Kita harus belajar. Kita sadar bahwa orang tua kita ngasih uang untuk bayar SPP misalkan, maka bagaimana tanggung jawab kita? Ya membayarkan uang tersebut ke SPP walaupun sekarang udah gak ada ya misalkan. Nah, jangan dipakai untuk jajan. Seperti itu. Pokoknya tanggung jawab ini selalu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana sih praktik dalam kehidupan sehari-harinya dari bekerja keras dan juga tanggung jawab? Nah, salah satunya atau beberapa contohnya adalah berikut ini. Pertama, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita tuh pemuda energinya banyak, harus digunakan sebaik mungkin waktunya. Bahkan kalau zaman dulu ya, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, nah itu yang pemimpin pasukan perang kan pemuda, seperti misalkan Muhammad Al-Fatih, itu umur berapa ya? Ya pokoknya masih muda lah, belum dikatakan bapak-bapak. Nah, mereka masih muda tapi sudah mampu menaklukkan, sudah mampu memimpin pasukan untuk membuka sebuah daerah, menaklukkan Konstantinopel, Roma dan sebagainya. Itu kan keren banget. Nah, bahkan saking ininya ulama-ulama terdahulu saking memanfaatkan waktu, nah, disebutkan dalam sebuah kisah ulama ini mengatakan cara makan saya beda dengan cara makan kalian. Beda gimana kata teman-temannya? Saya ngasih air ke kue saya agar cepat ditelan. Nah, jadi misalkan roti kita kasih air kan jadi lembek ya, jadi bisa gampang sekali hop juga habis. Nah, seperti itu, saking nggak mau menghambur-hamburan atau menyia-nyiakan waktu. Nah, ada juga seorang ulama ketika selesai sholat, ketika selesai mengajar, lalu ada muridnya, wahai guru misalkan, sini dulu lah ngobrol-ngobrol santai misalkan, ngobrol-ngobrol santai. Lalu kata gurunya apa? Kalau kamu bisa menghentikan pergerakan matahari atau kalau kamu bisa menghentikan waktu sejenak untuk ngobrol-ngobrol, maka aku akan ikut. Saking waktu itu sangat berharga bagi mereka. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Kita malah misalkan kita nongkrong di kafe berjam-jam cuma buat makan. Ya kan, kalau orang nongkrong di kafe kan sampai berapa jam itu, apalagi kalau ada wifi-nya betah banget di kafe. Padahal cuma
makan doang di dalamnya kegiatannya. Nah, maka itu waktunya akan terbuang sia-sia. Atau bahkan yang sering saya lihat nongkrong di pinggir jalan itu, di warung-warung, aduh ngapain kata saya teh, duduk-duduk jongkok-jongkok, bela-belain jongkok gitu, kesemutan kan jongkok ya lama-lama, nggak paham juga. Nah, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, pokoknya jangan buang-buang waktu untuk hal-hal percuma. Eh, Sedikit atau sesekali gak apa-apa, misalkan apa ya, hiburan, eh, game misalkan, kan sekarang kita banyak yang main game ya. Nah, sesekali gak apa-apa, misalkan one match itu harus benar-benar one match, jangan sampai one match tapi keterusan sampai dari habis isa sampai subuh nggak tidur, akhirnya ngantuk di kelas. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri. Nah, gali, kita harus cari tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kita, lalu mengembangkan potensi tersebut agar agar kita menjadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari. Fokus dan berkata positif. Nah, kita harus memiliki fokus, kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Juga harus berkata positif. Kenapa? Karena al-kalamu nisfu doa. Nah, perkataan itu sebagian dari doa. Kalau kita mengatakan hal yang negatif, misalkan, aku mah gak bisa apa-apa, misalkan, nah, maka itu juga menjadi doa bagi kita. Kita takutnya, nauzubillah, beneran gak bisa apa-apa, beneran gak punya kemampuan apa-apa. Maka berkata positif itu apa? Untuk motivasi, juga untuk doa. Dan terakhir, tekun dalam bekerja. Ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan, kita harus benar-benar maksimal dalam melaksanakan pekerjaan kita tersebut. Harus tekun, harus gigih dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Masih tentang tanggung jawab. Tanggung jawab bukan saja terhadap apa yang diperbuat, tapi sampai semua akibat dari perbuatan tersebut. Jadi istilah tanggung jawab itu bukan tanggung jawab kan dong pekerjaan kalian, misalkan apa ya? Nah, kita membuang sampah sembarangan, kita harus tanggung jawab dong. Tanggung jawabnya gimana? Dengan memasukkan sampah tersebut ke tempat sampah. Nah, itu kalau langsung dieksekusi. Tapi kalau nggak langsung dieksekusi, kita buang sampah sembarangan, kita ke sungai misalkan, dan akhirnya jadi banjir, maka itu juga termasuk tanggung jawab kita, karena kita yang membuat banjir itu terjadi. Kenapa? Karena kita membuang sampah sembarangan gitu. Jadi tanggung jawab itu bukan terhadap apa yang diperbuat aja, tapi sampai efek-efek selanjutnya. Seperti tadi, misalkan kita buang sampah lalu akhirnya jadi banjir, akhirnya jadi macet, akhirnya jadi ada yang kepleset, ada yang celaka, maka itu juga termasuk tanggung jawab kita. Seperti itu. Jadi sebelum berefek kepada hal yang besar, kita harus cepat-cepat tanggung jawab. Buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, langsung ambil, masukin ke tempat sampah. Misalkan itu contoh gampangnya. Bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, pokoknya seperti itu. Ketika kita menyadari bahwa kewajiban kita adalah A, maka kita harus tanggung jawab, kita harus mengerjakan kewajiban tersebut dengan kerja keras, dengan semaksimal mungkin. Kita tahu sebagai siswa tanggung jawab kita tahu sebagai siswa kewajiban kita adalah belajar. Maka kita harus tanggung jawab, kita harus belajar dan melakukan belajar ini dengan kerja keras. Jangan oke lah saya belajar lah, itu kan tanggung jawab saya. Nah, belajar tapi belajarnya sambil malas-malesan, gitu-gitu aja, gak dilakukan semaksimal mungkin, yang seperti itu. Atau misalkan kalian sudah masuk ke dunia kerja, kalian tahu kewajiban kalian ketika kerja itu melaksanakan tupoksi, misalkan melaksanakan job desk dari pimpinan atau job desk dari lembaga. Maka tanggung jawab kalian adalah mengerjakan job desk tersebut, jangan ditinggalkan, dan mengerjakannya juga harus dengan kerja keras, harus dengan semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya bukan cuma dengan kerja keras ya. Kalau kerja keras kan cuma mengendalikan otot. Kerja keras juga kerja cerdas, ditutup dengan kerja ikhlas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selebihnya silahkan baca sendiri di bukunya masing-masing. Ini hanya istilahnya gambaran umumnya aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua kesalahan datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya perantara menyampaikan ilmu. Hakikatnya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.